Dahulu, kereta api menjadi salah satu sarana transportasi utama masyarakat Indonesia. Namun, pada masanya, pelayanan kereta api masih menghadapi berbagai tantangan. Seperti keterlambatan jadwal, kondisi gerbong yang kurang nyaman, serta minimnya fasilitas menjadi hal yang sering dirasakan oleh para penumpang. Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar perlunya perubahan dan pembenahan secara menyeluruh. Dalam dunia pelayanan publik, seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk bekerja, tetapi juga mampu memberi teladan, menjaga integritas, serta menghadirkan solusi bagi masyarakat. Salah satu sosok yang berhasil membuktikan hal tersebut adalah Bapak Ignatius Jonan. Beliau lahir pada tanggal 21 Juni 1963 di Singapura. Beliau adalah seorang tokoh bangsa yang dikenal tegas, inovatif, dan berintegritas. Ignatius Jonan seringkali dianggap sebagai bapak transformasi BUMN di Indonesia, terutama berkat revolusi yang ia lakukan di PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Gaya kepemimpinannya sangat selaras dengan core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut bagaimana Ignatius Jonan menerapkan nilai-nilai tersebut. Yang pertama, berorientasi pelayanan, yang berarti berkomitmen memberikan pelayanan prima demi fokus pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Jonan mengubah mindset KAI dari berorientasi produk menjadi berorientasi pelanggan. Ia menghapus praktik penumpang di atap kereta, membersihkan toilet stasiun hingga standar hotel berbintang, dan memastikan semua gerbong kelas ekonomi menggunakan AC. Ia percaya bahwa setiap penumpang tanpa memandang kelas tiketnya berhak mendapatkan pelayanan yang manusiawi. Yang kedua, akuntabel, yang berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jonan dikenal sangat tegas dalam menjaga integritas dan transparansi. Saat pertama kali beliau menjabat di KAI, beliau dihadapkan pada kerugian besar. Beliau berhasil membalikan kondisi keuangan tersebut menjadi keuntungan triliunan rupiah melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien. Beliau juga tidak segan menindak tegas praktik percaloan tiket yang sudah mengakar selama puluhan tahun. Yang ketiga, kompeten. Ia selalu menekankan pentingnya profesionalisme dan standar tinggi dalam bekerja. Jonan bukan sekedar memberi perintah, ia memahami teknis di lapangan. Ia sering melakukan sidak untuk memastikan standar keselamatan dan operasional dijalankan dengan benar. Ia terus belajar dan mendorong karyawannya untuk memiliki sertifikasi dan kompetensi internasional. Dari sisi harmonis, Ignatius Jonan paham betul bahwa perubahan tidak bisa berjalan sendirian. Ia membangun hubungan kerja yang saling menghargai antar pimpinan, pegawai, hingga masyarakat sebagai pengguna jasa kereta api. Disiplin diterapkan dengan tegas tetapi tetap adil. Semua pegawai diperlakukan sama tanpa pandang jabatan. Hal ini membuat suasana kerja menjadi lebih solid, profesional, dan punya tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang kelima, loyal. Loyalitas seorang Jonan bukan pada jabatan, melainkan pada kepentingan bangsa dan negara. Sebagai Menteri Perhubungan dan kemudian Menteri ISDM, ia sering mengambil keputusan sulit untuk tidak populer demi kepentingan publik jangka panjang, seperti penata ruang udara pasca kecelakaan pesawat, atau negosiasi divestasi saham Freeport Indonesia yang sangat alot. Sementara itu, pada aspek adaptif, Ignatius Jonan menunjukkan sikap terbuka terhadap perubahan. Ia berani membenahi sistem yang sudah lama dianggap biasa saja, mulai dari penataan stasiun yang lebih rapi, perbaikan jadwal agar tepat waktu, sampai ke penggunaan sistem tiket yang lebih modern dan transparan. Semua ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan dan juga harapan masyarakat yang terus berkembang. Yang ketujuh, kolaboratif. Jonan memahami bahwa masalah besar tidak bisa diselesaikan sendirian. Implementasi dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan jalur ganda atau integrasi antar moda, Jonan aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian lain, hingga sektor swasta untuk memastikan bahwa hambatan birokrasi dan hambatan lahan bisa teratasi. Keberhasilan Jonan membuktikan bahwa nilai-nilai berakhlak bukan sekedar slogan di dinding kantor, melainkan kompas moral yang jika diterapkan dengan konsisten, mampu mengubah institusi yang dianggap mustahil diperbaiki menjadi institusi kelas dunia.